Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali dengan saya Ulfatus Solihah dengan NIM 220201107 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi NLP yang kemarin saya sudah terangkan ada beberapa. Yang pertama ada tokenisasi, kemudian ada word frequency, dan sekarang saya akan melanjutkan materi tentang pre-processing text. Apa sih itu pre-processing text? Jadi, pre-processing text adalah proses untuk membersihkan dan menata ulang data teks yang masih mentah dan berantakan supaya komputer bisa paham dan dipakai buat berbagai analisis kayak sentimen, nyari informasi, atau bikin chatbot gitu. Jadi intinya, pre-processing itu kayak membersihkan teks yang masih mentah gitu. Seperti contoh pre-processing text itu ibaratnya kayak kita lagi membersihkan kamar yang berantakan ketika mau kerja. Sebelum komputer bisa mengerti dan mengolah data teks, teksnya harus dibersihin dulu supaya rapi dan gak acak-acakan gitu. Itu pengertian dari pre-processing text. Tahapan pada pre-processing text itu ada beberapa. Yang pertama ada scaffolding, ada cleaning, ada stop word removal, tokenization, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahapan dalam pre-processing text. Yang pertama di sini ada text normalization. Jadi yang pertama ada text normalization. Text normalization itu seperti menyamakan bagian-bagian teks yang berbeda-beda agar semuanya terlihat sama atau seragam. Misalnya, kalau ada angka 2, diubah menjadi kalimat 2. Jadi ditulis menjadi kalimat 2 gitu. Atau singkatan seperti kata gak dirubah menjadi tidak. Kata bakunya kan tidak. Nah, tujuannya itu supaya teks tidak bikin bingung saat diolah di komputer gitu. Baik, saya akan langsung mencontohkan codingannya di Google Colab. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Yang pertama ada text normalization. Langsung saja kita copy, kemudian kita salin ke Google Colab. Nah, di sini contohnya. Langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama ada import ray. Jadi tujuannya untuk mengimpor modul ray atau library ray yang singkatannya adalah regular expression atau ekspresi reguler ke dalam kode Python. Modul ini adalah alat bawaan dari Python yang membantu untuk bekerja dengan teks atau string. Kemudian di sini teksnya. Di sini contoh kalimatnya, saya punya 2 buku dan juga 3 pensil. Nanti kalimat ini akan muncul di outputnya sebagai output dari text normalization. Kemudian untuk yang ini, normalization ini, jadi ini fungsinya adalah untuk proses utama normalization. Jadi kita mengambil teks, lalu seperti angka 2 ini nanti diganti dengan kalimat 2 atau kata 2 gitu. Diganti menjadi teks. Kemudian untuk print normalization ini fungsinya itu untuk outputnya. Untuk menampilkan outputnya gitu. Langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Oh, maaf. Kita ulangi lagi untuk run-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah outputnya. Di sini kan, tadi kan angka 2 ya. Saya punya 2 buku dan juga 3 pensil. Kemudian di sini outputnya, setelah di proses text normalization, munculnya di sini saya punya 2. Sedangkan 2-nya tadi kan angka. Sekarang outputnya menjadi teks gitu. 2 dan juga angka 3 ini. Begitu untuk text normalization. Kemudian yang kedua ada
Named Entity Recognition atau disingkat NER, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi entitas bernama seperti nama orang, kemudian tempat, organisasi, ataupun tanggal. Jadi itu tujuannya untuk NER. Untuk codingannya langsung saja saya contohkan di sini. Di sini saya contohkan, ini codingannya langsung saya salin saja. Seperti tadi kita langsung salin ke Google Colabs-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Yang pertama, di sini kan import array. Yang tadi tujuannya sama seperti yang atas, yaitu untuk mengimport library array-nya, bawaan dari Python. Kemudian teks ini fungsinya, teks ini untuk output-nya, kalimat untuk output-nya nanti. Di sini saya menggunakan contoh Google didirikan di California pada tahun 1998. Jadi di sini kan kalimatnya memuat perusahaan, kemudian lokasinya dan juga tahunnya. Kemudian codingan yang ini, org pattern ini adalah buat pola cari organisasi. Pola ini cari kata yang mulai dari huruf A sampai Z, baik itu hurufnya kapital ataupun huruf kecil. Kemudian log pattern ini tujuannya untuk mencari log pattern ini untuk mencari tempat, pola tempat. Pola ini cari kata yang persis seperti California. Di sini kan contohnya California. Kemudian date pattern ini untuk tahunnya, untuk mencari tahunnya ataupun tanggalnya. Untuk ini entitasnya di sini tujuannya sama untuk entitasnya. Entitas ini untuk buat list kosong entitas untuk menyimpan hasil akhirnya. For lalu di sini untuk for ini codingan yang ini itu untuk yang for org in orgs ini untuk organisasinya. Seperti contoh organisasi ya, nanti disingkat menjadi org. Kemudian untuk lokasinya disingkat log. Kemudian untuk date-nya nanti ini menjadi date ini. Langsung saja kita run untuk mengetahui hasilnya. Maaf, ini internetnya. Kita ulangi lagi. Nah, di sini output-nya sudah keluar. Jadi, seperti tadi, untuk mengetahui kayak organisasi, kemudian lokasi, dan juga tahun ataupun tanggal. Di sini seperti tadi Google, kalimat Google itu kan perusahaan ya, perusahaan Google gitu, disingkat menjadi org. Kemudian California di sini bisa menjadi organisasi dan juga bisa menjadi lokasi. Untuk lokasinya kan disingkat menjadi log ini, kemudian untuk tanggalnya ini disingkat untuk tahunnya ini date. Sebenarnya ini tahunnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada noise removal. Apa sih itu noise removal? Noise removal itu fungsinya untuk menghilangkan elemen yang tidak diinginkan seperti HTML text, kemudian emoji, URL, ataupun karakter khusus. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak penting, seperti emoji gitu. Kemudian untuk teks apa seperti URL gitu, link-link gitu. Langsung saja saya contohkan untuk codingan noise removal-nya. Di sini langsung saja saya contohkan codingannya. Kita copy langsung ke ini. Nah, ini untuk codingannya import array ini fungsinya sama seperti yang atas, yaitu memasukkan library array.
Kemudian teks ini yang menjadi outputnya. Kita rubah kalimatnya, misal klik link ini. Nah, di sini kan ada contoh linknya, kemudian ada emotnya. Nah, di sini nanti akan dibersihkan. Cleanet ini fungsinya untuk membersihkan. Nah, nanti akan dibersihkan. Di sini untuk yang HTTPS ini, HTTP ini fungsinya untuk mencari HTTP atau kutipan atau cari URL mulai dengan HTTP diikuti karakter apa saja gitu. Kemudian untuk S yang ini untuk mencari mention. Lalu yang ini untuk mencari hashtag. Lalu yang ini merupakan untuk mencari apa saja yang bukan huruf A sampai Z. Atau menghapus emoji ataupun tanda baca gitu. Lalu di sini yaitu ada print cleanet, ini fungsinya untuk menampilkan hasil yang sudah dibersihkan atau outputnya. Langsung saja kita run. Nah, ini setelah dibersihkan yang awalnya di sini kalimatnya klik link ini seperti HTTPS ini dan emoji, setelah dibersihkan teksnya itu hanya muncul klik link ini gitu. Jadi emoji dan juga linknya itu sudah dibersihkan dengan perintah cleanet ini. Seperti itu penjelasan saya untuk tahapan dari preprocessing text. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.